Saya kali ini berada di situs penjara Bancai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak di sini siapa namanya Pak? Ahmad. Pak Apan? Ahmad Pak Ahmad. sebagai juru. Oh ya, Pak Ahmad ya. Sebagai Jupel. Jupel itu apa Pak? Juru pelestari. Juru pelestari. Oh Jupel ya. Nah, ini adalah situs penjara Bung Karno ya. Dulu Bung Karno di sini di penjara gitu Pak ya, oleh Belanda ya. Ya. Karena apa ini Pak? Di riwayatnya itu. Dulu Bung Karno mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) PNI. bertempat berkumpulnya Partai mungkin ya? bukan Bukan. perserikatan. Jadi bukan partai. Kalau partai udah merdeka. Hmm, Oh, Perserikatan Nasional Indonesia. Indonesia. bertempat berkumpulnya di menit nasi di Jalan Catur, Bandung. Perkumpulan beliau lama-lama tercium oleh pihak pemerintah Belanda. Hmm. Ternyata perkumpulan beliau membahayakan pemerintah Belanda. Makanya beliau dengan kawan-kawannya, Bung Karno, Gatot Mangkupraja, Supriyatna, Maskur, diundang ke Yogyakarta, bukan diundang, mau dijebak, mau ditangkap. Dari Bandung, beliau berangkat dengan istrinya Indikasi, dan semua dengan teman-temannya. Berangkat ke Yogyakarta. Di Yogyakarta, apa visi misi PNI? Yogyakarta. Iya, ke Yogyakarta, di Jogja, di tanggapnya. Oh, berarti Belanda itu pusatnya di Jogja, Iya, bukan di Jakarta Pak ya? bukan. Pengamatan dari pihak pemerintah Belanda membahayakan pemerintah Belanda. Makanya beliau ditangkap dengan kawan-kawannya, dibawa ke Bandung, dinaikkan ke kereta api, turun di Cicalengka, dari Cicalengka turun naik mobil menuju penjara Bancai. Tapi sebelumnya penjara ini ada gitu kan? Ada, ini Untuk apa itu? ya dari dulu juga ada. Jadi untuk orang Ya. yang memberontak Ya ini dulu juga ya kan, banyak ini dulu. Ya dari Cicalengka naik mobil ke penjara Bancai, dijebloskan selama 1 tahun tanpa peradilan, menjalankan proses peradilan mungkin Indonesia menggugat. Pasti beliau divonis 4 tahun. Oh jadi Indonesia menggugat itu bukan buku ya? Bukan. Indonesia menggugatnya pembelaan Pembelaan Bung Karno. waktu beliau ditahan di sini. Tapi sekarang jadi buku Pak ya itu. Iya, di Jadi buku karya. Indonesia menggugat. Kalau penjara penjara Bancai didirikan di abad ke-19, zaman penjajahan. Ya. Keadaannya sudah kotor dan lock. Di sini ada 2 macam sel. Ya. Yang satu sel untuk tahanan politik, yang satu lagi sel untuk tahanan PPT PPT itu apa Pak? umum. Kelas. Jadi kalau Bung Karno masuk ke kelas politik. Di sini kan Bung Karno kan keturunan ya kan bangsawan, Ya. dimasukin ke tahanan Politik. PPT kan Oh. menjatuhkan martabat. Kan dulu seorang bangsawan paling dihargai, Bung Karno itu. anak-anak aja lah. Ya. Nah ini Pak, ini bangunan ini penjaranya. Ini saya, kalau penjara mah kosan ini penjara. Oh kalau ini apa Pak? Saya bukan Sel Bung Karno.
Oh, jadi ada penjara, ada sel ya. Sel itu bagian dari penjara. Sel tahanan politik Bro F ada 36 sel tahanan politik. Sekarang disisakan nomor 5. Politik. Jadi kan kawasan Bancai teh tanah KTT berikut politik. Hmm. Paling paling iya kan paling handap Kelas bawah. Dengan maksud Belanda menjatuhkan namanya nama bangsawannya kebangsawanan. kalau dulu di sini perjuangan di sini kalau dibandingkan sekarang mah ya beliau ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa dulu mengkritisi pemerintah Belanda dan sekarang mengkritisi pemerintah yang sudah ada. Kan dulu Bung Karno menderita di sini cita-cita pengen Merdeka. merebut kemerdekaan. Nah, makanya Bung Karno jiwana punya jiwa seperti batu keras, tidak tergoyahkan oleh apapun. Ya. Pemenang Bung Karno tidak punya jiwa seperti batu, takkan sampai proklamasi. Politik-politik beliau bisa dikatakan oleh Belanda. Oke, tapi selama 1 tahun itu memang aturannya harus 1 tahun atau gimana Pak? Atau ada kelonggaran? 1 tahun tanpa peradilan sebelum diajukan ke pengadilan tanpa proses. Ya. Masuk aja dibalas masukin ayam lah, gak diparap. Ya. Total lamanya sampai bebas itu gimana? Total mana ditahan di sini 1 tahun 2 bulan. Berikut proses peradilan di Gedung Indonesia menggugat. Beliau udah diponis 4 tahun, baru diatas secara mesin 1 tahun. Jadi totalnya 2 tahun 2 bulan. 2 bulan yang diponis 4 tahun, beliau dapat remisi. Berakhirnya pemerintahan Gubernur Jenderal dikira. Ada apa namanya, pengampunan mungkin ya. Ya. Nah itu ya mengenai Bung Karno di penjara Bancai ini Pak ya. Ya. Selama Bapak menjaga ini, sudah berapa lama Pak menjaga ini? Dari 83. Berarti 30 tahun lebih. 38 ya. Tapi yang mengangkatnya itu kenapa Bapak tertarik gitu atau gimana kisahnya Bapak bisa di sini gitu? Kan Bapak ikut kerja di yang membongkar ini Ya, penjara. penjara. Seperti developer yang membangun ruko-ruko. Dan Bapak sekarang ditugaskan dari laki kami mengawasi ini. Jadi Bapak tuh mengawasi ini ya. Soalnya kalau beda nanti dengan panggilan orang dengan panggilan alam. Kalau Bapak panggilan apa? Panggilan alam. Soalnya mengalami Bapak juga kendalanya lama nggak dapat gaji Bapak gak dapat gaji dulu. Jadi Bapak mah hanya ingin merawat ini aja. Waduh, iya kalau Bapak nggak peduli pasti ini ya udah hancur. Ya. Bapak lahir tahun berapa Pak? 66. 66. Berarti Bung Karno sudah masih jadi presiden ya. Tapi Bapak masih kecil. Ya, 66. Awal mula Bapak punya rasa ingin menjaga ini apa gitu Pak? Ya namanya juga panggilan, yang ini pilihan. Soalnya beda. Bekas perjuangan dulu ya sebangurong. Bapak asli dari mana awalnya Pak? Lahir Kuningan, besar di Bandung. Besar di Bandung. Bapak mendalami ya ini tentang situs ini, cerita-cerita mungkin dari orang gitu kan ya. Lalu Bapak ingin menjaga ini gitu. Bukan menjaga ini, pengen menjaga ini dulu ini nggak ada yang peduli. Makanya ini mau ya, kenapa ditinggalkan satu sel? Ini mau dihilangkan semua.
Berarti Bapak melihat ini dulu waktu bobroknya ya, tidak terurus gitu. Ya melihat sendiri. Sampai tidak bahkan akan dihilangkan itu. Iya, ini kan waktu ini ada 36 tanah petik. Dulu kan kenapa mau dihilangkan? Antara gesekan politik dengan orde lama dengan orde baru. Oh, Ini dibuka tahun 83. Jadi jejak-jejak Bung Karno kan mau dihilangkan oleh orde baru. ya inilah pelajaran Indonesia dari zaman penjajahan Pak Belanda ya. Ya, Belanda. Nah itu Pak patung itu siapa yang buat Pak? itu patung itu desainnya ITB. Yang buat Profesor Surya Punggawa. Dari ITB. Yang buatnya orang Bali. Nah Bapak selama di sini bertugas mengalami kejadian aneh gak Pak? Biasa-biasa. Biasanya ada atau Soalnya kalau yang gituan nggak bisa dibicarakan. Karena versi-versi orang kan beda-beda. ya Ya ada tidak. karena harus yang mengalaminya sendiri ya Pak ya. Nggak bisa dibicarakan soal Ya. Pernah Bapak bermimpi tidak dengan Bung Karno? jangan dibicarakan bermimpi. Pokoknya saya tugas beliau. Saya Tugas beliau untuk merawat ini. Setiap siapa orang nggak digaji 28 tahun. Siapa mau tapi Bapak dapat rezeki tetap. rezekinya dari mana aja. Ya. Gusti Allah kan banyak jalan. Kata-kata dari Bung Karno, kalau Bapak kan pasti baca-baca tentang Bung Karno. Apa yang menurut Bapak jadi terinspirasi? Kalau itu pasti beliau kata orang tua dulu jangan sekali-kali melupakan jas merah. Jas merah. Ya, kita udah lupa sejarah. Jas merah itu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pemana kita udah lupa sejarah, mungkin negara juga pasti acak-acakan untuk generasi muda ke depan. Ya. Bangsa Indonesia awalnya dari sejarah. Sejarah. Lahir. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, betul Pak. Sejarah itu untuk apa Pak menurut Bapak? Bangsa Indonesia lahir dari sejarah melawan Penjajah. penjajah. Nah, Bapak dulu sekolah di mana Pak? Sekolahnya pendidikannya gitu. Saya SMP Sampai SMP. SMP-nya di mana Pak? di Kuningan. Kuningan. Tapi tahu banyak tentang Bung Karno. Ya kan dulu SD juga pintar dan soalnya ada pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila. Kalau apa PKN PKN. itu yang kasih ilmu sejarah. Ya. Dari SD juga sudah pintar ya, banyak pengetahuan, apalagi pelaku sejarahnya masih ada mungkin ya Pak. Iya. Di sana itu orang-orang zaman kemerdekaan itu. Apa suka selain dari sekolah, dari masyarakat, dari orang tua suka dengar gitu Pak. Iya ya banyak. Kalau ini Pak bangunan yang di atas ini Pak, ini apa ini yang melingkar ini? Ini memang ada bangunan tuh. Gambar penjara Bancai. Oh itu yang dulu. Ini bangunan baru. 83 dipugar, 86 berdiri jadi ruko. Oh, ruko itu teh.
Ya. Ya, terima kasih Pak. Saya mau keliling-keliling dulu, Boleh? mau video ini.